Pada masa kejayaan kerajaan Malawapati, hiduplah seorang raja sakti dan bijaksana bernama Angling Darma. Ia dikenal bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kemampuannya memahami bahasa hewan dan makhluk gaib. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup makmur dan tentram. Sawah menguning, sungai mengalir jernih, dan pasar selalu ramai oleh tawa. Namun kedamaian itu runtuh ketika suatu malam langit berubah merah dan angin membawa bau asap yang menyengat. Dari desa-desa di utara datang kabar mengerikan. Seekor naga hitam muncul dari kegelapan, membakar rumah-rumah dan meracuni sungai. Rakyat diliputi ketakutan. Banyak prajurit telah dikirim, tetapi tak satu pun kembali dengan kemenangan. Angling Darma merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak melihat ini sebagai sekadar ancaman, melainkan sebagai pertanda terganggunya keseimbangan alam. Untuk mencari kebenaran, ia pergi seorang diri menemui seorang pertapa tua di gunung. Dari sang pertapa, ia mengetahui bahwa naga hitam dahulu adalah penjaga hutan kuno, makhluk suci yang menjaga keseimbangan alam. Namun manusia serakah telah membakar hutan tempat tinggalnya dan menghancurkan telur-telurnya. Amarah dan kesedihan membuatnya berubah menjadi makhluk penuh dendam. Menyadari akar persoalan itu, Angling Darma memutuskan tidak membawa pasukan besar. Ia memilih berangkat seorang diri menuju sarang naga di Gua Bayangkara. Dalam perjalanan, ia melewati hutan berkabut dan sungai deras. Ia menolong seekor elang yang terluka, dan dari hewan-hewan hutan, ia mendapat petunjuk arah, berkat kemampuannya memahami bahasa mereka. Sesampainya di gua, bumi bergetar, dan dari kegelapan muncul sosok raksasa bersisik hitam legam, bermata merah menyala dan bersayap lebar. Naga hitam menyemburkan api dahsyat yang membakar bebatuan di sekitarnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Angling Darma menghindari semburan api, melompat di antara batu-batu dan menangkis serangan dengan keris pusakanya yang memancarkan cahaya keemasan. Namun ia tidak menyerang untuk membunuh. Ia bertahan sambil mencari kesempatan berbicara. Di tengah pertempuran sengit, Angling Darma berseru bahwa ia mengetahui penderitaan sang naga. Kata-kata itu membuat gerakan naga hitam melambat. Dengan suara penuh luka, naga menceritakan kehancuran hutannya dan kematian anak-anaknya. Angling Darma menurunkan senjatanya dan berkata bahwa membalas dengan kehancuran hanya akan memperpanjang penderitaan. Ketika suasana mulai mereda, tiba-tiba sekelompok prajurit bayaran muncul hendak membunuh naga demi hadiah besar. Tanpa ragu, Angling Darma berdiri melindungi sang naga dan menghadapi para prajurit itu. Pertarungan kedua terjadi, dan dengan kesaktiannya, ia berhasil mengalahkan mereka. Naga hitam terkejut melihat seorang manusia melindunginya. Hati naga yang membeku oleh dendam mulai mencair. Ia menyadari tidak semua manusia sama. Perlahan amarahnya mereda. Api yang menyala di sekeliling gua padam, dan sisik hitamnya perlahan memudar, berubah menjadi warna hijau zamrud. Ia bersumpah kembali menjadi penjaga hutan dan tidak lagi menyerang manusia, selama manusia menjaga alam dengan bijak. Angling Darma kembali ke Malawapati membawa pesan penting bagi rakyatnya. Hutan harus dipulihkan, sungai dijaga, dan keserakahan dihentikan. Rakyat belajar dari kesalahan masa lalu. Hutan yang rusak ditanami kembali, dan keseimbangan alam dipulihkan. Sejak saat itu, kisah Angling Darma menaklukkan naga hitam bukan dikenang sebagai cerita tentang kemenangan pedang atas kekuatan, melainkan kemenangan kebijaksanaan atas amarah dan keberanian hati atas dendam yang membara.